namaku Torik. Saat ini aku sudah berusia 35 tahun lebih. Aku sudah menikah dan sudah memiliki 3 orang anak. Anak pertamaku perempuan, sudah berusia 10 tahun. Anak keduaku juga perempuan dan sudah berusia 6 tahun lebih. Sedangkan anak bungsuku laki-laki. Ia baru berusia 1 tahun. Aku memang menikah pada saat usiaku masih 24 tahun waktu itu. Sementara istriku sendiri saat itu masih 22 tahun usianya. Aku dan istriku menikah atas dasar saling cinta. Kami sempat pacaran selama hampir 3 tahun. Setamat SMA, aku tidak melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi orang tuaku yang memang hanya pas-pasan. Ditambah pula, ketiga orang adik-adikku masih butuh biaya banyak waktu itu. Sementara istriku sendiri juga tidak kuliah. Ia hanya lulusan SMA sama sepertiku. Orang tua istriku juga termasuk golongan orang yang tidak mampu. Sebenarnya, aku dan istriku berasal dari kampung yang sama. Karena itulah, kami sudah saling kenal sejak lama. Namun setelah menikah, kami memutuskan untuk pergi merantau ke kota demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena di kampung, aku hanya bekerja sebagai buruh tani. Pindah ke kota ternyata tak seindah yang kami bayangkan. Bahkan kehidupan kami tidak kunjung membaik, meski telah berbagai usaha kami lakukan untuk mengubah nasib kami. Di kota, aku hanya bisa menjadi seorang kuli bangunan. Tak jarang aku lebih sering menganggur karena tidak ada proyek yang harus aku kerjakan. Beruntunglah istriku punya usaha catering kecil-kecilan, sehingga kami masih bisa bertahan hingga saat ini. Sebagai seorang kuli, aku memang sering tidak berada di rumah, mengingat kadang tempat kerjaku cukup jauh, sehingga mau tidak mau aku harus sering menginap di proyek tempat aku bekerja sebagai kuli. Tak jarang pula, aku harus menginap di tempat kerjaku selama berminggu-minggu agar bisa menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Sebenarnya, aku, istriku, dan anak-anakku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kami sudah terbiasa terpisah beberapa hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Apalagi jika lokasi tempat aku bekerja berada jauh di luar kota. Berada jauh dari istri dan anak-anakku sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Meski kadang aku harus kuat menahan kerinduanku kepada mereka. Beruntunglah aku punya banyak rekan kerja sesama kuli dan sama-sama jauh dari keluarga, sehingga aku tidak terlalu merasa kesepian. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani selama bertahun-tahun, bahkan hingga saat ini. Pada suatu waktu, aku dan rekan-rekan sesama kuliku mendapatkan sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Perjalanan untuk sampai ke sana bisa memakan waktu 1 hari lebih naik bis. Karena berada cukup jauh, kami semua memang dianjurkan untuk tinggal sementara di tempat pembangunan perumahan tersebut. Ada rumah khusus tempat kami para kuli tinggal sementara di sana. Menurut keterangan dari mandor kami waktu itu, proyek perumahan tersebut baru akan selesai sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Dan selama itu,
kami hanya boleh pulang sekali dalam sebulan. Sebenarnya hal itu tidaklah terlalu jadi masalah bagi kami, terutama bagiku, karena kami sudah terbiasa berpisah berbulan-bulan dengan istri dan anak kami. Namun sebagai laki-laki yang sudah menikah, kadang ada kerinduan tersendiri akan istri di rumah. Sebagai seorang laki-laki normal, kami juga punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Namun karena sering berada jauh dari istri, kadang kami hanya bisa menyelesaikannya sendirian. Aku sendiri sering merindukan istriku, terutama ketika malam mulai menjelang. Aku hanya bisa membayangkan wajah istriku saat menjelang tidur. Hingga pada suatu malam, saat itu untuk menghilangkan suntuk, aku sengaja berjalan kaki sendirian ke sebuah pusat keramaian di daerah tersebut. Di sana terdapat beberapa ruko berderetan di sepanjang jalan. Meskipun tidak terlalu ramai, kendaraan juga jarang berlalu lalang di sana. Daerah itu memang berada di pinggiran sebuah kota yang penduduknya belum terlalu ramai, dan rata-rata penduduk yang tinggal di sana adalah pendatang, bukan penduduk setempat. Aku berjalan kaki sendirian, menyelusuri jalan-jalan di depan ruko-ruko tersebut. Beberapa ruko terlihat ramai pengunjung, sebagian lagi terlihat sepi. Karena merasa sedikit capek dan haus, aku sengaja mampir di sebuah warung harian yang berada tepat di pinggiran jalan tempat aku lewat. Aku membeli sebotol air mineral dan sebungkus rokok. Aku pun berniat untuk duduk sejenak di depan warung tersebut. Saat itu juga ada seorang laki-laki yang terlihat masih sangat muda juga mampir di warung tersebut. Ia sedang membeli sesuatu. Pemuda yang kuperkirakan masih berusia sekitar 20 tahun itu tersenyum ramah padaku. Kemudian tanpa sungkan, ia pun duduk di sampingku. "Dari mana, Mas?" sapanya ramah. Aku menunjuk arah perumahan tempat aku bekerja. Pemuda itu pun mengalihkan pandangannya ke arah yang aku tunjuk tadi. "Oh," ia membulatkan bibir. "Tinggal di sana?" tanyanya lagi. Aku menggeleng ringan. "Saya kerja jadi kuli di sana," ucapku apa adanya. Terlihat pemuda itu manggut-manggut ringan. "Sudah berapa lama?" tanya pemuda itu lagi. "Sudah hampir 2 minggu sih," balasku. Sekali lagi pemuda itu membulatkan bibirnya. Kemudian ia pun menyalakan sebatang rokok, menghisapnya perlahan, kemudian ia hembuskan asap rokok itu dengan pelan. "Oh ya, kenalkan, nama saya Agri. Saya penduduk asli sini," ucap pemuda itu kemudian, sambil ia mengulurkan tangannya padaku. Sungguh pemuda yang supel, batinku. "Torik," balasku ringan, sambil menjabat tangan pemuda tersebut. Tangan itu terasa lembut. Ia pasti anak orang kaya yang tak biasa bekerja keras. "Kamu masih kuliah?" tanyaku, sesaat setelah tangan kami saling melepaskan. Aku mencoba untuk ramah. "Iya," balas pemuda yang mengaku bernama Agri tersebut. "Kebetulan lagi libur semester, jadi pulang kampung," lanjutnya. "Kuliah di mana?" tanyaku lagi, masih dalam upayaku untuk terlihat ramah. Agri pun menyebutkan kampus tempat ia kuliah, yang kebetulan kampus yang ia sebutkan itu berada di kota tempat aku tinggal, meski jaraknya cukup jauh dari rumahku. "Saya kos di sana," jelas Agri ketika aku mempertanyakan hal tersebut. Dan untuk selanjutnya, pembicaraan kami pun semakin meluas.
Agri banyak bercerita tentang keadaan daerah tersebut. Agri juga cukup terbuka untuk bercerita tentang keluarganya. Ternyata, Papa Agri adalah salah seorang pengusaha kaya di sana. Dan Agri adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya juga laki-laki yang saat ini sedang kuliah S2 di luar negeri. Singkat cerita, aku dan Agri malam itu tiba-tiba saja menjadi akrab. Aku cukup senang bisa ngobrol sama Agri. Aku jadi tidak suntuk lagi. Aku merasa terhibur karena Agri cukup pandai bercerita dan wawasannya juga luas, meski ia baru berusia 20 tahun. Bahkan malam itu, Agri pun mengantarkanku ke perumahan tempat aku tinggal dengan menaiki motornya, meski jaraknya hanya beberapa ratus meter. Udah larut Mas Torik, jadi lebih baik Mas Torik saya antar aja naik motor saya. Lagi pula, jalan ke arah sana juga gelap kan? Ucap Agri bersikeras untuk mengantarku pulang malam itu. Keesokan harinya, tepatnya ketika kami istirahat siang, tiba-tiba Agri muncul di tempat aku bekerja. Lagi gabut nih Mas, ucap Agri ketika aku tanya kenapa ia datang ke tempatku. Maklumlah Mas Torik, di daerah sini kan cukup sepi, nggak ada tempat nongkrong yang asik kayak di kota. Lanjutnya memberi alasan. Aku pun hanya bisa tersenyum ramah mendengar ucapannya barusan. Mumpung lagi istirahat, aku pun menyempatkan diri untuk mengobrol lagi bersama Agri. Jadi Mas Torik udah nikah? Tanya Agri. Entah sekedar berbasa-basi atau hanya sekedar ingin tahu. Aku menjawab pertanyaannya dengan sedikit mengangguk, karena aku yakin Agri sudah tahu jawabannya. Punya anak berapa? Tanya Agri lagi. 3, balas kuringan. Berarti usia Mas Torik sekarang berapa? Agri bertanya lagi. Dia sepertinya memang tipe orang yang serba ingin tahu. 35 tahun, jawabku apa adanya. Berarti Mas Torik nikah muda juga ya? Ucap Agri lagi. Ya, kalau usia 24 tahun dianggap masih muda, iya, saya termasuk orang yang nikah muda. Balasku pelan. Kami terdiam beberapa saat. Aku melirik jam di tanganku. 10 menit lagi waktu kami untuk beristirahat. Mas Torik gak merasa kesepian jauh dari istri. Tiba-tiba, Agri bertanya kembali. Ya, kadang-kadang merasa kesepian juga, tapi mau gimana lagi? Itu sudah menjadi risiko dari pekerjaan saya. Balasku lebih kepada diriku sendiri. Jadi, gimana cara Mas Torik melepaskannya kalau tiba-tiba butuh hal tersebut? Tanya Agri cukup blak-blakan. Dan itu salah satu hal yang membuat aku suka ngobrol sama Agri. Dia terdengar apa adanya. Paling ya ditahan aja, atau kalau enggak ya dilepaskan sendiri aja. Balasku ikut blak-blakan. Aku lihat Agri sedikit tersenyum mendengar ucapanku barusan. Mas Torik, mau nggak kalau aku bantu? Agri bertanya lagi. Bantu apa? Tanyaku sedikit heran. Ya, bantu mengeluarkannya lah Mas, biar nggak mubazir gitu. Balas Agri yang membuat aku sedikit mengerutkan kening, mencoba memahami maksud dari kalimatnya. Memang kamu mau? Tanyaku kemudian.
Setelah sedikit paham maksud dari ucapan Agri barusan. Kalau Mas Torik nggak keberatan, gratis kok Mas, dan aman juga, balas Agri sangat belak-belakan. Ah, kamu bisa aja Agri, tapi boleh juga tuh dicoba, kataku pelan. Kalau gitu, gimana kalau nanti malam saya jemput Mas Torik ke sini? Tanya Agri kemudian. Aku terdiam sejenak. Pandanganku tertuju pada rekan-rekan kerjaku yang mulai berdiri satu persatu. Pertanda jam istirahat kami telah habis. Saya kerja dulu ya. Nanti malam saya tunggu kamu di sini. Ucapku akhirnya sambil mulai berdiri. Oke, siap Mas, balas Agri sambil ia juga ikut berdiri. Lalu aku pun mulai melangkah pelan menuju tempat kerjaku. Agri juga ikut melangkah menuju tempat motornya yang ia parkir tidak terlalu jauh dari tempat kami mengobrol tadi. Setelah Agri pergi, pikiranku pun melayang entah kemana. Aku hanya tidak menyangka Agri akan menawarkan hal tersebut padaku. Padahal kami baru saja saling kenal. Dan lebih tidak aku sangka lagi, mengapa aku dengan begitu mudahnya menerima tawaran Agri tadi? Sebegitu kesepiankah aku? Tanyaku membatin. Inikah akibat karena aku terlalu sering jauh dari istriku? Aku terus membatin. Aku tidak bisa membayangkan hal tersebut lebih jauh lagi. Setengah hatiku berusaha menolak. Namun ada bagian dari diriku yang sepertinya juga menginginkan hal tersebut. Aku masgul. Tiba-tiba saja aku menjadi dilema. Antara ingin mencoba sesuatu yang baru dan melepaskan dahagaku setelah hampir 2 minggu ini aku pendam. Atau aku tolak saja tawaran Agri tersebut. Toh, aku masih belum terlambat untuk menolaknya. Hei, kamu kenapa melamun aja dari tadi? Suara mandorku tiba-tiba mengagetkanku. Iya Pak, maaf. Balasku terbata. Maaf, kerja sana. Kamu dibayar bukan untuk melamun. Ucap si mandor lagi dengan nada sedikit kasar. Sang mandor yang aku ketahui bernama Imam tersebut memang terkenal cukup keras kepada kami para kulinya. Padahal ia masih cukup muda, setidaknya lebih muda dariku, mungkin baru 30 tahun usianya. Sebagai seorang kuli yang sudah cukup berpengalaman, aku sudah banyak bertemu mandor-mandor sebelumnya, tapi jarang yang suka berkata kasar seperti Pak Imam, mandorku yang sekarang ini. Tapi ya sudahlah, sebagai bawahannya, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi aku memang dari tadi hanya lebih sering melamun, memikirkan Agri dan segala tawarannya barusan. Bahkan hingga sore dan waktu kerja kami selesai untuk hari itu, pikiranku masih belum bisa tenang. Kalimat-kalimat yang diucapkan Agri siang tadi masih terus berkeliaran di pikiranku. Kalimat-kalimat itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku menarik napas dalam beberapa kali sebelum akhirnya aku putuskan untuk segera mandi. Setidaknya dengan mandi, aku bisa berpikir lebih jernih lagi. Dan aku berharap semoga aku bisa mengambil keputusan yang terbaik dari semua ini. Ya, semoga saja. Malam itu, sehabis mandi dan makan malam, aku pun duduk-duduk santai di depan rumah bersama rekan-rekan kuli lainnya.
Kami ngobrol seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Namun jujur saja, pikiranku sendiri masih tertuju pada Agri. Aku masih terus memikirkan tentang tawarannya siang tadi. Aku dilema. Sebagian hatiku berharap agar Agri tidak jadi datang malam ini. Namun ada bagian hatiku yang lain, seakan ingin Agri datang menjemputku. Aku pun menjadi gelisah tak menentu. Berkali-kali aku melirik jam di tanganku, dan sekali-kali aku memperhatikan jalan masuk ke perumahan tersebut sambil sedikit berharap ada motor yang datang, motor Agri. Dan tepat jam 9 malam, sebuah motor pun datang. Ternyata itu Agri. Ia menepati janjinya untuk datang menjemputku. Tiba-tiba dadaku berdegup kencang. Pikiranku semakin tak karuan. "Malam Mas Torik," sapa Agri sambil turun dari motornya. "Malam juga Agri," balasku berusaha sesantai mungkin. "Yuk Mas, kita langsung berangkat sekarang," ucap Agri setelah ia berdiri di sampingku. "Kalian mau kemana?" tanya salah seorang rekan kuliku sebelum aku sempat membalas ucapan Agri. "Saya mau ajak Mas Torik jalan-jalan sebentar," Agri yang menjawab. Temanku tadi hanya manggut-manggut. Sepertinya ia juga tidak peduli mau kemana kami malam itu. Begitu juga rekan-rekan kuliku yang lain. Mereka terus saja mengobrol. Akhirnya, aku pun mengikuti langkah Agri menuju tempat motornya diparkir. Kami pun segera berlalu meninggalkan tempat tersebut. "Kita mau kemana?" tanyaku di perjalanan. "Kita ke rumahku aja ya Mas, biar kita lebih bebas ngobrolnya," balas Agri. "Terserah kamu aja Gri, saya ngikut aja selama di sana aman," ucapku kemudian. Beberapa menit kemudian, kami pun sampai di rumah Agri yang ternyata cukup besar dan mewah. "Orang tua kamu kemana?" tanyaku setelah Agri mengajak aku masuk langsung menuju kamarnya. "Biasalah Mas, kalau malam minggu begini biasanya mereka pergi ke kota, makan-makan enak atau sekedar nonton di bioskop," jelas Agri. "Jadi kamu sendirian di rumah?" tanyaku lagi. "Enggak sendirian juga sih, ada Bi Ijah pembantu kami, dan juga ada Pak Rohim si tukang kebun. Kalau Mas Denny ikut mama papa ke kota jadi sopir mereka," Agri menjelaskan lagi. Oh, kali ini aku hanya membulatkan bibir. "Mas Torik mau minum apa?" Agri tiba-tiba bertanya. "Terserah aja sih," balasku terdengar pasrah. Lalu Agri pun segera keluar dari kamarnya, meninggalkanku di dalam kamar yang luas dan mewah itu. Kamar itu mungkin lebih luas dari rumah kontrakan kami di kota. Agri benar-benar anak orang kaya. Beberapa saat kemudian, Agri telah kembali dengan membawa 2 botol minuman bersoda dan setoples makanan ringan. "Mas Torik udah makan?" tanyanya sambil ia menyerahkan sebotol minuman padaku. Kali ini aku hanya mengangguk menjawab pertanyaannya. "Ya udah, sekarang kita mulai dari mana?" tanya Agri selanjutnya setelah ia duduk di sampingku di atas ranjangnya yang empuk tersebut. "Terserah Agri saja, saya nggak ngerti soal beginian," balasku terdengar polos. "Tapi kan Mas Torik udah nikah, udah punya anak juga, udah berpengalaman dong," ucap Agri.
kali ini terdengar sedikit manja. Ah, itu kan beda, Agri. Ini pertama kalinya saya bersama cowok. Balasku apa adanya. Beda-beda tipis kok, Mas. Ucap Agri dengan diakhiri sebuah tawaringan. Berarti kamu udah sering? Tanyaku sekedar ingin tahu. Sering sih enggak, Mas. Tapi memang pernah beberapa kali. Itu pun hanya dengan mantan pacarku. Balas Agri terdengar jujur. Aku manggut-manggut kecil mencoba memahami cerita Agri barusan. Terus terang, aku memang pernah mendengar laki-laki seperti Agri yang punya pacar sesama jenis. Tapi selama ini, aku tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Namun sekarang aku berada di sini bersama Agri yang notabene adalah seorang cowok. Apa yang ada dalam pikiranku saat ini? Apa yang aku lakukan di sini? Benarkah ini semua akibat aku terlalu sering jauh dari istriku? Atau sebenarnya aku hanya penasaran? Kok melamun, Mas? Suara Agri tiba-tiba mengagetkanku. Ah, enggak kok, balasku spontan. Saya hanya menikmati suasana kamar ini. Saya merasa nyaman, kamarnya luas dan adem. Lanjutku sedikit beralasan. Orangnya bikin nyaman juga enggak, Mas? Tanya Agri seakan berusaha memancingku. Kali ini aku coba menatap Agri sekilas. Agri termasuk tipe cowok yang tampan. Ia terlihat bersih dan kulitnya juga tergolong putih. Meskipun bertubuh sedikit kurus, tapi Agri juga kelihatan sedikit berotot. Kamu nggak takut? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan dan sedikit mengabaikan pertanyaan Agri barusan. Takut apa? Tanya Agri dengan mimik heran. Ya, ngajak aku ke sini, kamu nggak takut kalau aku ini orang jahat? Balasku bertanya. Untuk apa saya takut, Mas? Saya yakin Mas Torik orang baik. Lagi pula, sejak pertama kali melihat Mas Torik, saya sudah tertarik sama Mas Torik. Ucap Agri kembali dengan segala keblak-blakannya. Apa yang membuat kamu tertarik padaku? Tanyaku sekedar ingin tahu. Ya, Mas Torik orangnya tampan. Badannya bagus, gagah. Benar-benar tipe aku banget. Jawab Agri, entah ia mengatakan yang sebenarnya atau hanya sekedar mencoba untuk merayuku. Sebenarnya aku menerima tawaran kamu ini hanya sekedar untuk menyalurkan keinginanku yang sudah terpendam selama 2 minggu ini. Bukan karena aku menginginkannya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Dan aku harap kamu jangan terlalu berharap lebih padaku. Jangan pakai perasaan juga. Ucapku akhirnya, mencoba untuk jujur. Iya, Mas Torik, aku tahu kok. Mas Torik tenang aja. Lagi pula, aku juga gak peduli apapun alasan Mas Torik melakukan semua ini. Yang penting, aku bisa memiliki Mas Torik malam ini. Dan kalau bisa, selama Mas Torik berada di sini. Balas Agri. Akhirnya aku hanya bisa pasrah. Suasana kamar yang dingin dan cara Agri memperlakukanku malam itu membuat aku sedikit terlena. Pikiranku sudah tidak bisa aku kontrol lagi. Kerinduanku akan istriku ikut mendorong aku untuk membiarkan Agri melakukan semua keinginannya malam itu padaku. Dan semua itu pun terjadi.
tanpa bisa aku kendalikan lagi. Agri benar-benar berhasil menguasaiku sepenuhnya. Aku bahkan tidak berhak lagi akan diriku malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengkhianati istriku. Dan lebih parahnya lagi, aku telah mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki hanya karena aku merasa jauh dari istriku. Aku pun merasa berdosa dan kotor, tapi semua sudah terjadi. Tak ada yang harus aku sesali lagi. Malam itu, Agri memaksaku untuk menginap di kamarnya. Tapi aku bersikeras untuk diantar pulang. Karena aku tidak ingin teman-teman kuliku mencurigaiku jika aku tidak pulang malam itu. Akhirnya dengan sangat berat, Agri pun mengantarkan aku pulang. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Makasih ya, udah mengantar aku pulang, ucapku kepada Agri saat kami sudah berada di depan rumah tempat aku tinggal bersama kuli-kuli yang lain. Aku yang makasih mas, udah memberi aku kesan yang begitu indah. Nanti kapan-kapan aku jemput lagi ya, balas Agri dengan suara sedikit pelan. Ingin rasanya aku menolak tawaran itu. Tapi terserah kamu aja. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutku yang kering. Ya udah, aku pulang dulu ya mas. Selamat bobo ya, mimpi yang indah, ucap Agri kemudian, masih dengan suara pelan dan terdengar sedikit manja. Sebenarnya aku sedikit jijik mendengarkannya. Tapi aku mencoba untuk tersenyum. Oke, balasku akhirnya. Hati-hati di jalan ya, lanjutku. Siap mas ganteng, ucap Agri. Sebelum akhirnya ia menghidupkan motornya. Lalu segera memacu motor tersebut dengan pelan menuju jalan pulang ke arah rumahnya. Aku menarik napas sejenak, lalu menghempaskannya dengan berat. Pikiranku pun berkecamuk lagi. Ada penyesalan, ada rasa bersalah, tapi harus aku akui, ada rasa lega juga yang aku rasakan malam itu. Kesepianku selama 2 minggu ini seakan tercurahkan malam itu, walau dengan cara dan orang yang salah. Dari mana Mas Torik? Sebuah suara mengagetkanku tiba-tiba. Aku melirik ke arah suara tersebut. Di belakangku sudah berdiri Pak Imam, mandorku. Aku tidak tahu, entah sudah berapa lama ia berada di sana. Pak Imam, mandorku tersebut, memang masih berusia 30 tahun. Tapi karena ia adalah atasanku, aku memang sengaja memanggilnya Pak. Dan Pak Imam memang kadang-kadang ikut menginap di sini. Ada rumah khusus tempat ia tinggal sendirian. Rumah itu tepat di depan rumah tempat kami para kuli tinggal. Saya habis jalan Pak, jawabku akhirnya, walau dengan sedikit terbata. Sebenarnya aku juga merasa sedikit heran. Tak biasanya Pak Imam memanggilku dengan sebutan Mas. Dan tak biasa juga ia berada di luar rumah malam-malam seperti ini. Dan satu hal lagi yang membuat aku heran, kenapa ia tiba-tiba bersuara lembut seperti itu? Bukankah selama ini ia selalu kasar kepada kami? Siapa pemuda tadi? Tanya Pak Imam, masih terdengar lembut. Oh, dia Agri Pak, pemuda sini. Kebetulan kami baru saling kenal. Jadi tadi ia mengajakku jalan-jalan keliling-keliling daerah ini. Balasku, setengah berbohong. Kulihat Pak Imam hanya manggut-manggut.
Entah ia mengerti akan penjelasanku barusan atau hanya sekedar berpura-pura mengerti. Besok pagi temani saya ke kota ya. Ada beberapa bahan yang kurang, jadi besok sekalian kita belanja. Ucap Pak Imam tiba-tiba. Tapi besok saya kan kerja, Pak. Balasku dengan nada sedikit tertahan. Saya mandur kamu loh, yang berhak menentukan kamu kerja besok atau tidak itu saya. Tiba-tiba suara kasar Pak Imam muncul kembali. Bahkan ia menyebutku dengan kamu lagi. Iya Pak, maaf Pak. Suaraku benar-benar terbata. Entah karena takut atau juga karena kaget dengan perubahan suara Pak Imam barusan. Ya udah, sekarang Mas Torik tidur, biar bisa bangun pagi, karena kita besok berangkatnya pagi. Ucap Pak Imam kemudian, kembali dengan suara lembutnya. Aneh nih orang, hatiku membatin. Tiba-tiba lembut, tiba-tiba kasar. Maunya apa sih? Lanjutku terus membatin. Iya Pak, kalau begitu saya pamit masuk ke dalam dulu ya Pak. Ucapku akhirnya, sambil mulai melangkah menuju pintu rumah. Tunggu. Suara Pak Imam menghentikan langkahku. Iya Pak, ada apa lagi? Tanyaku sambil memutar tubuh. Kulihat Pak Imam sedikit berpikir, tapi kemudian ia pun berkata, "Nggak apa-apa, nggak jadi," ucapnya, sambil mulai memutar tubuh dan melangkah menuju rumahnya sendiri. Dengan perasaan heran, aku pun kembali memutar tubuhku dan melangkah maju menuju pintu rumah lagi. Pikiranku masih bertanya-tanya, kenapa Pak Imam tiba-tiba mengajak aku ikut belanja dengannya ke kota ya? Bukankah selama ini ia selalu pergi sendiri? Dan kenapa harus aku? Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku malam itu. Terkadang aku memikirkan perbuatanku bersama Agri. Terkadang lagi, aku memikirkan sikap Pak Imam malam ini. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dalam hidupku? Tiba-tiba, aku merasa terjebak pada kehidupan yang tidak aku inginkan. Dan saat itulah, bayangan istri dan anak-anakku melintas, yang membuatku semakin merasa bersalah. Pagi itu, selesai mandi dan sarapan, aku dan Pak Imam pun berangkat ke kota dengan menggunakan mobil Fortuner mewah milik Pak Imam. Aku duduk di samping Pak Imam dengan perasaan yang tak karuan. Mas Torik, udah berapa anaknya? Tanya Pak Imam. Entah ia hanya sekedar berbasa-basi atau memang benar-benar ingin tahu. Udah 3 Pak, balasku sopan. Pak Imam melirikku sekilas. Kemudian ia fokus kembali menatap jalanan yang masih lumayan sepi pagi itu. Mas Torik, nggak usah panggil saya Pak lah. Emangnya saya udah setua itu ya? Ucap Pak Imam kemudian. Tapi kan Pak Imam atasan saya. Rasanya kurang sopan kalau hanya panggil nama aja. Meskipun saya tahu Pak Imam lebih muda dari saya. Balasku apa adanya. Iya, tapi kalau lagi kayak gini gak usah panggil Pak, panggil Imam aja. Mas Torik santai aja. Saya lebih suka kalau Mas Torik manggil saya dengan sebutan nama aja. Kecuali kalau lagi di tempat kerja. Ucap Pak Imam selanjutnya. Terus terang saya masih bertanya-tanya. Kenapa sikap Pak Imam tiba-tiba berubah baik padaku? Padahal sebelumnya, ia selalu berkata kasar dan seakan menganggap aku gak pernah ada.
Maaf ya Mas Torik, kalau selama ini saya memperlakukan Mas Torik dengan kurang baik. Pak Imam berucap lagi, sebenarnya itu semua saya lakukan hanya untuk menarik perhatian Mas Torik padaku. Lanjutnya dengan nada tertahan. Maksudnya Pak, Mam, tanyaku merasa ingin tahu. Terus terang, aku masih merasa asing memanggil Pak Imam hanya dengan menyebut namanya saja. Pak Imam hanya tersenyum sambil menatap ke arahku sekilas. Nanti juga Mas Torik tahu, ucapnya berlagak misterius. Aku berusaha untuk tidak menanggapi ucapan Pak Imam barusan, tapi jujur saja, aku juga jadi penasaran sebenarnya. Kenapa Pak Imam harus segitunya hanya untuk menarik perhatianku? Apa aku sebegitu pentingnya hingga Pak Imam ingin sekali mendapat perhatian dariku? Dari sudut mataku, aku mencoba memperhatikan Pak Imam diam-diam, mencoba menerka apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Secara fisik, sebagai laki-laki, Imam memang sosok yang cukup menarik. Wajahnya tampan, hidungnya mancung, dan ada belahan tipis di tengah-tengah dagunya. Postur tubuhnya sedikit tambun, tapi bukan gemuk, lebih gempal aja. Dia juga kelihatan sedikit berotot. Oh ya Mas Torik, kemungkinan malam ini kita nggak pulang ke perumahan dulu. Kita nginap di hotel dulu malam ini. Karena pagi-pagi besok saya ada meeting sama bos sebentar. Imam berucap setelah untuk beberapa menit kami hanya saling terdiam. Iya, nggak apa-apa Mam. Selama hitungan hari kerja saya tidak dikurangi, balasku lebih terdengar pasrah. Kalau soal itu Mas Torik nggak usah khawatir. Selama Mas Torik mau menemani saya, itu sudah dihitung sebagai hari kerja Mas Torik, jelas Imam kemudian. Untuk beberapa saat, suasana kembali hening. Tiba-tiba, pikiran saya melayang mengingat kejadian tadi malam bersama Agri. Dan hal itu sedikit membuat saya merasa khawatir. Gimana kalau nanti malam Agri datang mencari saya ke perumahan? Pikirku tiba-tiba. Sudahlah. Toh aku juga tidak menjanjikan apa-apa pada Agri. Kejadian semalam hanyalah sebuah kesalahan. Belum tentu juga Agri akan ingin mengulanginya lagi kan? Tanyaku membatin. Jadi Imam belum menikah? Tanyaku tiba-tiba memberanikan diri, sekedar untuk mengalihkan pikiranku tentang Agri. Belum Mas, jawab Imam terdengar santai. Kenapa? Tanyaku kemudian. Ya, memang belum kepikiran aja sih. Masih terlalu asik menikmati masa lajang saya. Balas Imam masih terdengar santai. Tapi bukannya Imam sudah kepala 3 ya? Tanyaku lagi. Iya sih, tapi ini bukan hanya soal umur Mas. Lebih kepada soal selera sih, balas Imam lagi. Kami pun kembali terdiam, sementara perjalanan kami sudah mulai memasuki keramaian kota. Imam pun semakin fokus menyetir mobilnya. Hingga beberapa saat kemudian, kami pun sampai ke toko bangunan langganannya. Setelah memesan beberapa bahan bangunan dan meminta pihak toko untuk mengantarnya langsung ke perumahan tempat kami bekerja, aku dan Imam pun segera meninggalkan toko bangunan yang cukup besar tersebut. Kita makan siang dulu ya Mas Torik, ucap Imam sambil mulai menghidupkan mesin mobilnya kembali. Tak lama kemudian,
kami pun sampai ke sebuah rumah makan yang cukup besar dan ramai. Sebagai seorang kuli, aku bahkan belum pernah makan di rumah makan sebesar ini sebelumnya. Sehabis makan siang, imam pun kembali memacu mobilnya menuju sebuah hotel yang berada di tengah-tengah kota tersebut. Kita istirahat di sini dulu, Mas Torik. Nanti sore kita bisa jalan-jalan sebentar, dan malamnya kita bisa kembali lagi ke hotel. Jelas imam, saat kami sudah mulai memasuki lobi hotel tersebut. Aku tidak banyak berkomentar tentang semua rencana imam hari itu. Toh, aku juga tidak bisa membantah setiap tindakannya. Aku hanya bisa mengikutinya tanpa bisa protes sedikit pun. Lagi pula, hal itu juga tidak merugikan saya. Dan akhirnya kami pun masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang terbilang cukup mewah. Seumur-umur, baru kali ini aku masuk ke dalam kamar hotel semewah ini. Biasanya aku hanya bisa mengagumi kemegahan gedungnya dari kejauhan. Terima kasih ya Mas Torik, sudah mau menemani saya, ucap imam sambil ia merebahkan tubuhnya di ranjang hotel yang empuk tersebut. Kamar hotel itu memang sangat luas. Meski ranjangnya cuma satu, tapi ranjang itu cukup luas untuk kami berdua. Terdapat televisi layar datar di bagian atas dindingnya. Di sudut ruangan ada kursi tamu dan juga 2 buah lemari pakaian. Dan di sudut lain ada kamar mandi yang cukup luas dan terkesan mewah. Suasana di dalam kamar hotel tersebut benar-benar membuat aku merasa nyaman. Hal itu juga kembali mengingatkanku akan kejadian tadi malam di kamar Agri. Suasana kamarnya hampir sama-sama membuat aku merasa betah. Mas Torik gak merasa kesepian kalau berpisah jauh dari istri sekian lama. Tiba-tiba imam bertanya demikian. Sekilas aku melirik imam yang sudah terbaring di sampingku. Ia hanya memakai baju kaos oblong dan celana pendek. Ya, pasti kesepian lah, Mam. Tapi mau gimana lagi? Ini udah resiko dari pekerjaan saya. Balasku pelan. Saya mau jujur sama Mas Torik, ucap imam kemudian. Jujur tentang apa? Tanyaku penasaran. Sebenarnya saya suka sama Mas Torik. Itulah kenapa saya ingin sekali menarik perhatian Mas Torik, meski dengan cara yang salah sebenarnya, ucap imam dengan nada suara sedikit terbata. Dan untuk kesekian kalinya, aku dibuat kaget oleh imam. Mulai dari sikapnya yang tiba-tiba menjadi lembut, dan sekarang ia mengaku kalau ia menyukaiku. Mas Torik mau nggak kalau selama kita mengerjakan proyek ini, kita menjalin hubungan? Ya, hitung-hitung untuk sekedar mengisi kesepian Mas Torik selama Mas Torik jauh dari istri. Imam berucap lagi, melihat keterdiamanku. Tapi ucapku terputus. Iya, saya tahu Mas Torik laki-laki normal, tapi gak ada salahnya juga kan mencoba sesuatu yang baru. Lagi pula, kalau Mas Torik menolak, saya tidak bisa menjamin kalau Mas Torik akan bisa bekerja lebih lama lagi bersama saya, ucap imam dengan sedikit ancaman. Sebenarnya bukan ancaman itu yang membuat aku merasa takut untuk menolak tawaran imam. Nggak ada salahnya juga aku menerima tawaran tersebut. Toh, aku juga sudah terlanjur melakukan hal tersebut bersama Agri. Tapi justru karena hal itulah aku jadi semakin merasa bersalah. Kukira Agri adalah kesalahan terakhirku.
Tapi ternyata masih ada satu lagi laki-laki yang coba mendapatkanku, dan ia mandorku sendiri. Tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Mas Torik tenang aja. Selama Mas Torik mau mengikuti keinginan saya, Mas Torik nggak perlu kerja terlalu keras lagi. Mas Torik cukup menemani saya aja jika saya ke kota. Dan nanti jika proyek ini selesai, hubungan kita juga akan selesai. Saya juga nggak mau mengganggu rumah tangga Mas Torik. Imam kembali berucap, sementara aku masih saja terdiam. Terserah kamu aja, Mam. Saya juga tidak punya pilihan lain kan. Lagi pula, seperti katamu tadi, hitung-hitung untuk menghilangkan rasa kesepianku karena jauh dari istri. Ucapku akhirnya. Dan siang itu, untuk kedua kalinya, aku pun mengkhianati istriku. Masih dengan orang yang salah, meski orangnya berbeda. Sekali lagi, aku pun mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki. Separah inikah diriku? Apa ini masih bisa dikatakan karena aku jauh dari istriku? Ataukah aku sebenarnya mulai menikmati hal ini? Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku. Sementara Imam pun mulai melakukan aksinya. Ia seakan menemukan setetes air di tengah gurun gersang, dan aku semakin tak mampu menolak permainannya. Ternyata Imam jauh lebih berpengalaman daripada Agri. Sesuai rencana, sore itu Imam pun mengajak aku berjalan-jalan, sekedar keliling-keliling kota, nonton di bioskop berdua, dan makan di kafe mewah. Untuk sesaat aku pun terlena dengan segala kemewahan tersebut. Saat malam mulai menjelang kembali, Imam mengajak aku kembali ke hotel. Aku pun sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hotel malam ini bersama Imam. Tapi aku tak berniat untuk menolaknya. Aku sudah terlanjur masuk ke dalam lumpur penuh dosa tersebut, dan sekarang belum saatnya untuk membersihkan diri. Aku tak bisa menolak ajakan Imam, bukan karena aku menginginkannya, tapi terlebih karena kebutuhan. Toh aku juga tidak dirugikan dalam hal ini, jadi lebih baik aku menjalani dan menikmati saja semua ini, meski semua ini sangat bertentangan dengan nuraniku. Keesokan paginya, sehabis mandi dan sarapan, Imam mengajakku untuk menemui bosnya di sebuah kawasan perkantoran yang elit di kota tersebut. Imam masuk ke dalam gedung perkantoran itu sendirian, sementara aku dimintanya untuk menunggunya di kantin yang berada di belakang gedung tersebut. Setelah menemui bosnya selama lebih kurang 2 jam, kami pun kembali menuju ke perumahan tempat aku bekerja. Selama perjalanan, aku lebih banyak diam. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat ini. Ada rasa bersalah, ada penyesalan, tapi aku juga merasa lega. Aku tak pernah menyangka akan bertemu 2 laki-laki yang ternyata menyukaiku. Mereka memanfaatkan rasa kesepianku, dan aku memanfaatkan mereka untuk meluahkan segala kesepianku. Begitulah kehidupan yang aku jalani selama hampir 4 bulan aku bekerja di proyek perumahan tersebut. Kadang-kadang Agri datang menjemputku dan mengajakku ke rumahnya, lalu kami akan melakukan hal tersebut. Di lain waktu, Imam juga sering mengajakku untuk menemaninya ke kota, dan kami akan menyempatkan diri untuk menginap 1 malam di hotel, dan kami akan melakukan hal itu lagi. Hal itu terus terjadi selama aku bekerja di sana. Meskipun setiap kali selesai melakukan hal tersebut,
baik bersama Agri ataupun Imam, aku selalu merasa bersalah. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri jika aku juga menikmati hal tersebut. Ada kelegaan tersendiri saat aku berhasil menumpahkan semuanya. Aku tahu apa yang aku lakukan bersama Agri dan Imam adalah sebuah kesalahan. Aku telah mengkhianati istriku. Aku telah menodai pernikahan kami. Aku juga telah mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki. Tapi aku juga tidak bisa berbuat banyak. Rasa kesepianku karena jauh dari istri telah membuatku harus melakukan hal tersebut. Walau aku sadar, itu bukan alasan yang tepat untuk aku melakukan hal tersebut. Tapi aku hanya manusia biasa. Aku bukan malaikat. Aku hanya seorang pendosa yang sedang terombang-ambing kodrat Tuhan. Ya, begitulah diriku saat ini. Aku pikir setelah kembali ke kota dan kembali bersama istri dan anak-anakku, semuanya akan berakhir. Semua petualanganku bersama dua laki-laki saat aku bekerja jadi kuli di sebuah proyek perumahan akan berakhir. Hampir 4 bulan lamanya, aku menjalani kehidupan yang sedikit menyimpang. Aku terpaksa menjalin hubungan dengan dua orang laki-laki yang memanfaatkan rasa kesepianku karena aku jauh dari istriku. 4 bulan yang ingin aku lupakan dalam perjalanan hidupku, karena aku sadar itu semua adalah sebuah kesalahan. Bukan saja karena aku telah mengkhianati istriku, tapi karena aku juga mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki. Tak pernah terpikir olehku sebelumnya jika aku akan menjalin hubungan dengan sesama lelaki dan bahkan dengan dua orang laki-laki sekaligus. Meskipun aku merasa sangat menyesal telah melakukan semua itu, tapi jujur saja, itu merupakan sebuah pengalaman baru dalam perjalanan hidupku. Dan aku sebenarnya juga menikmati hal tersebut. Agri dan Imam telah memberi warna tersendiri dalam perjalanan hidupku. Sebagai seorang kuli bangunan yang sering berada jauh dari istri. Tapi kini semuanya sudah berlalu. Hal itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Aku kembali pada kehidupanku yang sesungguhnya. Aku kembali pada kodratku sebagai seorang laki-laki, yaitu hidup normal bersama istri dan ketiga anakku. Dan sekarang, sudah hampir 2 minggu aku kembali ke kota dan hidup serumah bersama istri dan anak-anakku lagi. Aku berusaha keras untuk melupakan semua kenangan yang terjadi selama aku bekerja di perumahan tersebut. Aku tidak ingin mengingatnya lagi, terutama kenanganku saat bersama Agri dan Imam. Aku pun menganggap semuanya sudah berakhir. Hubunganku bersama Imam memang sudah berakhir, sesuai perjanjian kami waktu itu. Jika proyek perumahan tersebut berakhir, maka hubungan kami pun berakhir. Dan aku menganggap hal yang sama juga atas hubunganku bersama Agri. Tapi ternyata aku salah. Setelah 2 minggu berlalu, tiba-tiba Agri menghubungiku lewat ponselku. Sialnya, waktu itu aku memang sempat memberikan nomor ponselku agar jika Agri mau datang menjemputku ke perumahan,
ia bisa menghubungiku terlebih dahulu. Karena waktu itu aku takut aku sedang bersama Imam. "Apa kabar Mas Torik?" sapa Agri melalui ponselnya. Setelah akhirnya aku mengangkat teleponnya, karena sudah 3 kali ia coba menghubungiku. "Kabar baik," balasku dengan nada malas. "Wah, sombong sekarang ya," ucap Agri lagi. Kali ini terdengar sedikit manja. "Biasa aja, Gri. Saya kan sekarang sudah kembali ke rumah," balasku, mencoba mengingatkan Agri akan hal tersebut. "Oh, jadi mentang-mentang udah bersama istri, aku dilupakan begitu aja?" Suara Agri sedikit meninggi. "Bukankah memang harusnya seperti itu?" balasku balik bertanya. Mudah bagi Mas Torik ngomong seperti itu setelah Mas Torik mendapatkan semuanya dariku, ucap Agri kemudian. Ada jeda sesaat. Aku mencoba mencerna maksud dari kalimat Agri barusan. Mendapatkan semuanya, batinku. Bukankah dia yang memulai semuanya? Dan dia juga yang meminta hal tersebut dari awal? Tanyaku terus membatin. "Kenapa Mas Torik diam?" tanya Agri di seberang sana yang membuatku sedikit kaget. Enggak apa-apa kok. Saya hanya lagi mikir, apa maksud dari kalimatmu barusan? Balasku apa adanya. Bukankah selama hampir 4 bulan, aku bisa menggantikan posisi istri Mas Torik waktu itu? Sekarang kenapa dengan begitu mudahnya Mas Torik coba untuk melupakanku? Aku juga manusia, Mas. Aku juga punya perasaan, ucap Agri dengan nada sedikit menghibah. Iya, saya ngerti. Lalu mau kamu apa sekarang? Balasku bertanya. Aku mau kita bertemu sekali lagi, Mas. Mungkin untuk terakhir kalinya, ucap Agri membalas. Tapi saya nggak bisa, Agri. Bagi saya semuanya sudah berakhir. Saya ingin menjalani kehidupan normal saya lagi, seperti dulu. Jadi tolong, jangan hubungi saya lagi ya. Aku berucap dengan nada sedikit memohon. Hening beberapa saat. Aku berharap Agri mau mengerti akan keadaanku saat ini. Aku berharap ia tidak akan menghubungi dan mengharapkanku lagi. Tapi, pokoknya kalau Mas Torik tidak mau menemui saya lagi, saya yang akan datang ke rumah Mas Torik, ucap Agri tiba-tiba dengan nada sedikit mengancam. Kamu jangan gila ya, Agri. Kamu gak boleh datang ke rumah saya, balasku. Suaraku mulai meninggi. Saya memang udah gila, Mas. Saya sudah tergila-gila sama Mas Torik. Makanya Mas Torik harus datang ke kosku, atau saya yang akan datang ke rumah Mas Torik, ancam Agri lagi. Terus terang, aku merasa sedikit gentar mendengar ancaman Agri tersebut. Aku takut jika ia datang ke rumahku dan menceritakan semuanya pada istriku. Meskipun aku yakin sampai saat ini Agri belum tahu di mana alamat rumahku. Tapi bisa saja ia melacaknya melalui nomor ponselku kan? Oke, saya akan datang menemui kamu. Tapi ini untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, kita tidak akan pernah bertemu lagi, ucapku akhirnya. Nah, gitu dong. Suara Agri terdengar sedikit girang. Nanti aku Sherlock ya, Mas, biar Mas lebih mudah menemukan tempat kos saya,
Lanjutnya masih dengan nada riang. Lalu kemudian, tanpa babi bu lagi, aku pun segera menutup telepon tersebut sebelum Agri sempat mengucapkan kalimat berikutnya. Aku mencoba menarik napas panjang beberapa kali, hanya untuk sekedar menenangkan pikiranku. Aku tidak tahu apakah tindakanku untuk menemui Agri sudah tepat atau tidak. Tapi yang pasti, aku hanya berharap agar Agri mau menepati janjinya. Untuk yang terakhir kalinya, bisikku dalam hati. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam naik motor, aku akhirnya sampai ke alamat yang dikirimkan Agri padaku. Di depan pintu kamar Agri, aku terpatung beberapa saat, berpikir, masuk enggak, raguku dalam hati. Sudahlah, toh aku juga sudah terlanjur sampai ke sini. Lagi pula, bukankah ini untuk yang terakhir kalinya aku bertemu Agri? Batinku kemudian. Tok, tok, tok. Akhirnya aku mengetuk pintu kamar itu. Dan tak berapa lama kemudian, pintu kamar itu pun terbuka. Wajah tampan Agri muncul dari balik pintu. Melihat kedatanganku, Agri pun tersenyum. Lalu dengan segera ia pun mempersilahkan aku masuk. Aku dengan sedikit ragu pun memasuki kamar tersebut. Kamar itu tidak terlalu luas, setidaknya tidak seluas kamar Agri di rumahnya. Hanya ada satu dipan kecil, sebuah lemari pakaian, meja belajar dan kamar mandi di sudut ruangan, serta ada Agri yang berdiri menatapku dengan senyum khasnya. Ia hanya memakai celana pendek tanpa baju. Nggak usah kikuk gitu, Mas Torik. Kayak baru pertama kali aja. Duduk sini, ucap Agri melihat aku yang hanya berdiri terpaku, sambil ia memintaku untuk duduk di dekatnya, di atas dipan kecil tersebut. Entah karena dorongan apa, aku pun menuruti permintaan Agri tersebut. Aku langsung duduk di sampingnya. Toh, aku sudah terlanjur masuk ke dalam kamarnya. Jadi lebih baik aku selesaikan saja semuanya, secepatnya, untuk yang terakhir kalinya. Oke, sekarang aku udah di sini. Jadi, mari kita mulai saja. Dan setelah itu aku akan pulang, lalu semuanya akan berakhir. Kita tidak akan pernah bertemu lagi, ucapku akhirnya. Kenapa buru-buru sih, Mas Ganteng? Santai aja kali, balas Agri. Karena ini adalah yang terakhir, jadi aku ingin melakukannya lebih lama dan lebih bervariasi, agar menjadi kenangan yang paling indah dalam perjalanan hidupku, lanjut Agri dengan suara manjanya. Iya, terserah kamu deh. Yang penting setelah ini semuanya berakhir, balasku kemudian. Mas Torik yakin? Tanya Agri tiba-tiba. Yakin apa? Tanyaku balik. Mas Torik yakin ini bakal jadi yang terakhir buat kita? Tanya Agri lebih jelas. Iya, saya yakin, balasku tegas. Mas Torik gak bakal kangen sama saya? Tanya Agri lagi. Saya gak mungkin bakal kangen sama kamu, Agri. Saya punya istri dan anak. Saya punya kehidupan yang harus saya jalani. Dan kamu tidak pernah ada dalam rencana hidup saya.
Jadi saya harap kamu bisa mengerti. Dan tolong jangan pernah hubungi saya lagi, apalagi sampai datang ke rumah saya. Jawabku panjang lebar. Oke, deal, ucap Agri, sambil ia menjulurkan tangannya padaku. Aku pun spontan menjabat tangan tersebut sebagai tanda kesepakatan kami. Tapi aku minta satu hal lagi, ucap Agri sebelum ia melepaskan tanganku. Apa? Tanyaku heran. Malam ini Mas Torik harus menginap di sini, ucap Agri. Tapi aku gak bisa, Gri. Aku sudah terlanjur janji sama istriku bakal pulang malam ini, balasku. Mas Torik telepon aja istri Mas dan bilang kalau malam ini Mas gak jadi pulang karena harus menginap di rumah teman, ucap Agri lagi. Untuk sesaat aku terdiam, berpikir, jika aku tidak menuruti keinginan Agri malam ini, bisa saja ia akan mengingkari kesepakatan kami barusan. Karena itu, aku akhirnya hanya bisa mengangguk setuju. Oke, ucapku singkat. Lalu kemudian, aku pun menghubungi istriku dan mengatakan kalau aku tidak bisa pulang malam ini karena ada kegiatan di rumah teman. Istriku pun sangat mengerti, karena memang aku sudah terbiasa tidak tidur di rumah. Malam itu akhirnya aku pun memenuhi semua keinginan Agri, semuanya. Mulai dari durasi yang lama dengan variasi yang berbeda-beda, sampai akhirnya aku pun harus menginap di sana. Dan Agri pun mampu memberikan aku pengalaman dengan kesan yang luar biasa malam itu. Lebih luar biasa dari malam-malam sebelumnya. Pagi itu, setelah mandi dan tanpa sarapan, aku pun segera pamit kepada Agri untuk segera pulang ke rumahku. Aku tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Bukan karena aku tidak nyaman berada di sana, tapi aku takut Agri akan menggodaku lagi pagi itu. Oke, hati-hati di jalan ya Mas, ucap Agri melepas kepergianku pagi itu. Nanti kalau kangen, telepon aja ya, lanjutnya dengan nada menggoda sambil diiringi sebuah tawa ringan. Aku tidak membalas ucapan Agri barusan. Aku terus saja melangkah keluar dari kamar tersebut. Lalu dengan terburu, aku segera memacu motorku menuju rumahku. Di sepanjang perjalanan aku terus berpikir tentang kejadian tadi malam. Meski itu bukan pertama kalinya aku melakukan hal tersebut bersama Agri, tapi entah mengapa ada kesan yang berbeda yang aku rasakan malam tadi. Aku merasakan ketulusan pada setiap tindakan yang dilakukan Agri padaku. Benar-benar tulus. Aku bahkan sempat berpikir untuk tetap melanjutkan hubunganku bersama Agri. Toh nggak ada salahnya juga kan? Aku juga sudah terlanjur masuk ke dalam kehidupan Agri. Selama Agri bisa menerima keadaanku yang sudah punya istri dan anak, kenapa tidak? Batinku meronta. Tidak, ucap suara lain di pikiranku. Itu jelas tidak mungkin. Itu adalah sebuah kesalahan. Sudah saatnya aku mengakhiri semua ini sebelum semakin jauh, sebelum semakin dalam. Batinku yang lain. Pada akhirnya aku hanya bisa pasrah. Pergulatan batin yang terjadi dalam diriku saat ini
sungguh membuat aku menjadi dilema. Aku terus berperang dengan pikiranku sendiri, antara tetap berada di jalan yang salah atau kembali ke jalan yang benar. Antara tetap melawan kodratku sebagai seorang laki-laki atau tetap hidup sesuai kodratku tersebut selamanya. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku biarkan sang waktu yang akan menjawab semuanya. Jika Agri tidak lagi menghubungiku setelah ini, aku juga tidak akan berusaha untuk menghubunginya. Namun, jika Agri masih nekat menghubungiku, aku yakin aku juga tidak akan bisa menolaknya. Tapi yang pasti saat ini, aku hanya berharap semoga aku bisa terlepas dari semua ini, dari semua kesalahan ini. Ya, semoga saja. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Dan karena tidak ada proyek yang harus aku kerjakan, aku pun membantu istriku mengerjakan pesanan cateringnya. Sudah hampir sebulan, aku dan Agri tidak pernah bertemu lagi. Bahkan ia tidak pernah menghubungiku lagi. Agri benar-benar menepati janjinya padaku. Tapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Ada yang terasa kurang dari hari-hari yang aku lewati, tanpa kabar dari Agri. Tiba-tiba saja aku merasa rindu pada sosok Agri yang penuh kelembutan dan ketulusan. Entah mengapa akhir-akhir ini bayangan wajah tampan yang selalu tersenyum itu terus menghiasi angan dan khayalanku. Aku terus memikirkan Agri, mengingat setiap detail kejadian yang aku alami bersamanya, terutama saat terakhir kami melakukan hal tersebut. Betapa saat ini aku merindukannya. Aku ingin bertemu dengannya, mendengarkan rayuan manjanya dan pujiannya yang begitu tulus. Apa sebenarnya yang aku rasakan ini? Aku nggak mungkin jatuh cinta pada Agri kan? Aku sudah punya istri dan anak. Lagi pula, Agri itu kan seorang cowok. Nggak mungkin aku bisa jatuh cinta pada cowok kan? Berbagai pertanyaan terus menghantuiku akhir-akhir ini, yang membuat aku merasa semakin tak karuan. Ditambah pula, saat ini aku sedang menganggur. Sudah hampir 2 bulan belum ada pekerjaan baru yang aku dapatkan. Karena merasa suntuk, tiba-tiba aku berpikir untuk menghubungi Agri. Apa kabar Agri? Sebuah pesan kukirimkan melalui ponselku kepada Agri. Terkirim, tapi belum dibaca. Aku masih menunggu. Semenit, 2 menit, bahkan hampir 10 menit, Agri belum juga membaca pesanku. Akhirnya aku pun mengabaikan hal tersebut. Sampai akhirnya, setelah hampir setengah jam kemudian, balasan dari Agri pun masuk ke ponselku. Kabar baik Mas Torik. Mas Torik apa kabar? Tumben Mas Torik menghubungi saya. Kangen ya? Balasan dari Agri. Kenapa lama kali balas pesannya? Aku membalas dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan Agri barusan. Maaf Mas, baru bangun tidur, balas Agri. Mas kangen ya? Agri mengirim pesan lagi sebelum aku sempat menulis sesuatu di ponselku.
Ada jeda beberapa saat. Aku harus berpikir panjang untuk menjawab pertanyaan Agri barusan. Aku memang kangen, tapi aku juga tidak ingin Agri tahu. Ya udah, kalau nggak mau jawab. Tapi kalau Mas Torik kangen, datang aja ke kos. Pintu hatiku selalu terbuka untuk Mas Torik yang ganteng. Hehehe. Agri mengirim pesan lagi. Oke, balasku akhirnya singkat. Aku memang berniat untuk datang menemui Agri. Selain karena aku merasa suntuk di rumah, aku sebenarnya memang kangen sama Agri. Kangen akan perlakuan manjanya padaku. Meski itu artinya aku melanggar sendiri kesepakatan kami. Setengah jam kemudian, aku sudah berdiri di depan pintu kamar kos Agri. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku segera mengetuk pintu kamar tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Agri pun muncul dari balik pintu dengan memamerkan senyum sumringahnya. Senyum yang selalu aku impikan akhir-akhir ini. Setelah sedikit berbasa-basi, aku pun segera masuk dan duduk di atas dipan di samping Agri, yang hanya memakai baju singlet putih dan celana pendek. Sebenarnya aku sangat mencintai Mas Torik, bahkan sejak pertama kali kita bertemu dulu. Semakin hari, aku semakin sayang sama Mas Torik. Namun aku sadar kalau Mas Torik sudah menikah dan sudah punya anak. Aku sadar kalau Mas Torik tidak mungkin akan mencintaiku. Aku sadar kalau Mas Torik hanya menjadikan aku sebagai pelarian dari rasa kesepian Mas Torik karena Mas Torik sedang berada jauh dari istri. Ucap Agri memulai pembicaraan kami. Karena itu, aku tidak pernah berani berharap lebih. Sejak pertemuan terakhir kita waktu itu, aku pun berjanji pada diriku sendiri untuk belajar melupakan semua harapanku tentang Mas Torik. Aku harus bisa melupakan Mas Torik. Aku harus bisa menghapus perasaanku pada Mas Torik. Dan di saat aku hampir berhasil melakukan itu semua, tiba-tiba Mas Torik menghubungiku, yang membuat aku jadi ragu. Haruskah aku melupakan Mas Torik, ataukah aku harus berjuang lagi untuk bisa mendapatkan Mas Torik? Agri terus berucap panjang lebar. Aku memang sengaja memberi Agri kesempatan untuk bisa meluahkan semuanya, meluahkan semua perasaannya padaku. Setidaknya untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa keputusanku untuk menemuinya kali ini bukanlah keputusan yang salah. Maafkan aku, Agri, ucapku akhirnya. Jujur saja, aku memang hanya memanfaatkan kamu waktu itu untuk sekedar mengisi kesepianku. Tapi sekarang aku tidak tahu apa yang aku rasakan terhadap kamu, Agri. Lanjutku. Akhir-akhir ini aku jadi sering memikirkan kamu. Dan sejujurnya aku juga sangat merindukan kamu. Karena itulah aku memberanikan diri untuk menghubungimu lagi. Meskipun dari awal kita sudah sepakat untuk tidak lagi saling bertemu. Aku berucap lagi. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Agri. Aku juga butuh kepastian, Mas. Kalau memang Mas Torik tidak punya perasaan apa-apa padaku, jangan pernah memberi aku harapan, Mas. Tapi jika Mas Torik juga menginginkanku, aku siap untuk melanjutkan hubungan ini. Lanjut Agri kemudian. Tapi aku sudah punya istri dan anak, Agri. Apa kamu mau punya pacar yang sudah menikah seperti aku ini?
Balasku bertanya, aku nggak peduli dengan status Mas Torik. Selama Mas Torik masih punya waktu untukku, aku nggak masalah. Jawab Agri terdengar tulus. Tapi aku nggak bisa menjanjikan kamu apa-apa, Agri. Aku hanya seorang kuli, ucapku selanjutnya. Aku juga tidak mengharapkan apa-apa dari Mas Torik, selain cinta dan kasih sayang. Dan Agri seperti sengaja menggantung kalimatnya. Dan apa? Tanyaku penasaran. Dan pisang ambonnya, hahaha. Jawab Agri sambil tertawa tersipu. Ah, kamu bisa aja, Agri. Itu memang sudah menjadi milik kamu seutuhnya. Balasku pelan. Yakin? Tanya Agri. Iya, yakin. Balasku tegas. Bagaimana dengan istri Mas Torik? Tanya Agri lagi. Itu kan hal yang berbeda, Agri. Kamu memang harus siap berbagi dengannya. Balasku polos. Oke deh, nggak apa-apa kok dibagi. Kan gede. Hehehe. Agri berucap dengan diakhiri sebuah tawa gelinya. Kamu tuh memang paling bisa bikin aku... Kali ini aku sengaja menggantung kalimatku. Bikin apa? Ayo, tanya Agri. Bikin aku jadi pengen, hehehehe. Balasku dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Ya udah, ayo, ucap Agri sambil mulai mendekat. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Aku dan Agri saling mencintai. Meski aku sendiri sudah menikah dan sudah punya anak, tapi tetap saja aku membutuhkan Agri untuk melengkapi hidupku. Bersama Agri aku merasa sempurna. Bersama Agri aku merasa utuh. Sikap manjanya, ketulusannya, dan cara dia memperlakukanku benar-benar membuat aku semakin menyayanginya. Aku membutuhkannya. Aku dan Agri pun memutuskan untuk terus bersama, meski apapun yang akan terjadi nantinya. Aku dan Agri pun resmi berpacaran. Aku selalu menyempatkan waktu untuk bisa bertemu Agri di kosnya, terutama saat aku sedang tidak ada pekerjaan. Aku sangat mencintai Mas Torik, dan aku tidak akan pernah melepaskan Mas Torik walau dengan cara dan alasan apapun. Ucap Agri suatu hari, ketika untuk kesekian kalinya aku berada di kosnya. Aku juga sangat mencintai kamu, Agri, dan kita akan bersama selamanya. Balasku mesra. Apa Mas nggak menyesal? Tanya Agri. Kenapa aku harus menyesal? Aku balik bertanya. Karena aku seorang laki-laki. Balas Agri. Bukankah cinta itu universal? Kita bebas mencintai siapa saja dan dicintai oleh siapa saja. Jadi nggak ada yang harus aku sesali karena aku merasa bahagia bisa mengenal kamu, Agri. Ucapku apa adanya. Terima kasih ya Mas untuk cintanya dan untuk semuanya. Agri berucap sambil menggenggam erat jemariku. Aku yang makasih sama kamu, Agri, sudah mencintaiku dengan begitu tulus, padahal aku sudah menikah dan juga hanya seorang kuli. Balasku terdengar sedikit lirih. Mas Torik jangan berkata seperti itu lagi. Bagiku, Mas Torik adalah sosok laki-laki sempurna. Mas Torik adalah hal paling indah yang pernah aku miliki. Mas Torik adalah segalanya bagiku. Ucap Agri sambil terus menggenggam jemariku semakin erat.
Aku mengecup lembut keningnya, sekedar meyakinkannya bahwa ia juga adalah hal terindah dalam hidupku. Dan begitulah awalnya aku bisa menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Begitulah kisahku yang terjalin bersama Agri. Semua itu terjadi hanya karena aku sering berada jauh dari istriku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan kami ke depannya. Aku tak berani memikirkan hal tersebut. Yang penting saat ini, aku ingin menikmati kebahagiaanku bersama Agri. Selagi kami masih punya waktu, selagi kami masih punya kesempatan. Pada akhirnya, aku hanya bisa pasrah dan membiarkan takdir menjalankan tugasnya. Apapun yang akan terjadi nantinya, akan aku terima sebagai risiko dari pilihan yang aku ambil saat ini.